Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, seperti biasa mari kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita persiapkan hati untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini, Senin 24 November 2025, tertulis dalam Yohanes 20 ayat 29. Beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jadi didok Yesus matu ibena. Ala di ida huau, ubahin nagawi persea ho. Mertua maakana persea, atik peso di ida. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 29, ketika Yesus berkata kepada Thomas. Ayat ini muncul setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ketika Thomas meragukan kabar bahwa Yesus telah bangkit. Thomas ingin bukti fisik, melihat dan menyentuh luka tangan serta lambung Yesus. Namun Yesus menegurnya dengan penuh kasih, sekaligus memberikan pengajaran bagi kita semua. Pertama, iman yang tidak bergantung pada penglihatan. Dalam kehidupan kita, seringkali kita ingin melihat dulu baru percaya. Kita ingin bukti nyata sebelum melangkah dalam iman. Namun Yesus mengundang kita untuk melangkah bahkan ketika kita tidak melihat semua jawaban. Kita tidak selalu melihat jalan keluar, tetapi Tuhan bekerja. Kita tidak selalu melihat perubahan seketika, tetapi Tuhan memproses. Kita tidak melihat masa depan, tetapi Tuhan sudah berada di sana. Iman bukan menunggu bukti. Iman adalah bersandar kepada pribadi yang dapat dipercaya. Yang kedua, Tuhan memberkati orang yang tidak percaya dalam ketidakpastian. Yesus berkata, "Berbahagialah." Kata ini menunjukkan berkat, sukacita, dan ketenangan rohani yang disediakan bagi orang-orang yang memilih percaya meski tidak melihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini barangkali kita menghadapi masalah keluarga yang belum terlihat jalan keluarnya. Doa yang belum terjawab, situasi kerja yang tidak pasti, kekhawatiran akan hari esok. Yesus berkata, "Berbahagialah engkau yang percaya." Percaya bukan karena keadaan mudah, tetapi karena Tuhan setia. Yang ketiga, iman hadir ketika mata tidak melihat, tetapi hati mendengar. Thomas membutuhkan bukti fisik, tetapi Yesus mengundang kita untuk memiliki pendengaran rohani, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan janjinya, mendengarkan suara Roh Kudus dalam batin kita. Kadang Tuhan tidak menunjukkan sesuatu kepada mata kita, tetapi Ia berbisik kepada hati kita. "Aku besertamu, jangan takut." Untuk itu saudaraku, marilah kita memulai hari dengan iman, bukan dengan kekhawatiran. Mengambil langkah percaya, walau belum melihat hasilnya. Menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan yang hidup,
dan percaya bahwa Tuhan memimpin, bahkan ketika jalan terasa samar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus yang bangkit berkata kepada kita hari ini, "Berbahagialah engkau yang tidak melihat, namun percaya." Kiranya iman kita diteguhkan, hati kita dikuatkan, dan langkah kita hari ini dipimpin oleh Yesus yang hidup. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menjagai kami. Kau memelihara kehidupan kami, hingga kami selalu beroleh kesehatan, beroleh sukacita, dan kami tetap boleh menikmati hari yang baru, hari yang cerah, hari yang penuh dengan sukacita ini. Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami akan memulai aktivitas kami, diawali dari pagi ini. Kiranya Tuhan tetap bersama-sama kami. Tuhan tetap memegang tangan kami, supaya kami yakin bahwa kami melangkah, bekerja, melakukan semua aktivitas kami dalam satu hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih juga Tuhan atas bimbingan kasih Tuhan lewat firman-Mu yang berbicara kepada kami. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Kami yakin percaya Tuhan bahwa Engkau selalu bekerja di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau selalu memproses bentuk daripada penglihatan di setiap kehidupan kami, dan kami percaya bahwa Engkau telah berada terlebih dahulu di dalam setiap capaian tujuan masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada tangan pengasihan Tuhan saja. Bimbing kami, arahkan kami di dalam kehidupan Tuhan, supaya kami tetap dalam sukacita, dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Bapa yang baik, semua pergumulan hidup kami serahkan kepada tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengaturkan semuanya itu menjadi kehidupan kami dan sukacita kami di dalam hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Ampunkan kami dari semua kesalahan dosa kami Tuhan, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan kembali kepada kami. Dan kami serahkan juga seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan raga kami hanya kepada tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.